Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'du. Kami dari mahasiswa Universitas Cendekia Abdi Tama, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 1 ingin mempresentasikan tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Ulumul Quran dengan pemateri saya sendiri yang bernama Nahdudin dan teman saya yang bernama Panji Aulia Haryani, dan yang terakhir Muhammad Rizky Saputra dengan dosen pengampu Ibu Dewi Lestari MPDI, yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Berikut ini poin yang akan kita bahas sebagai berikut. Poin pertama tentang pengertian nuzulul Quran dan tahap turunnya. Yang kedua, hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Yang ketiga, pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, pemeliharaan Al-Quran pada masa Abu Bakar dan Utsman. Yang kelima, Rasm Al-Quran. Yang pertama adalah definisi nuzul Quran. Kata nuzul ini adalah jamak berasal dari kata nazlun. Nazlun berasal dari kata anzala yanzilu inzalan, yang berarti menurunkan. Kata menurunkan pastinya ada orang yang menurunkannya, tidak turun sendiri. Kalau kata nazala yanzilu nazlan, itu artinya turun. Berarti turunnya, makna turun di situ maknanya benda atau sesuatu itu turun dengan sendirinya. Tapi kalau kata anzala beda dengan nazala. Anzala yanzilu inzalan itu artinya menurunkan. Pasti ada orang yang menurunkannya. Dan sesuatu itu tidak turun dengan sendirinya. Sama seperti Al-Quran tidak turun sendiri. Tapi ada yang menurunkannya. Yang dimaksud dengan ilmu nuzul Quran adalah ilmu yang membahas masalah tentang berhubungan dengan turunnya Al-Quran. Ada beberapa tahap dalam penurunan Al-Quran, yang mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Namun sebelum tahap malaikat Jibril memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad, ada beberapa tahap yang mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahap yang pertama ialah Al-Quran diturunkan secara keseluruhan dan ditempatkannya di Lauhil Mahfuz, yaitu tempat catatan segala ketentuan Allah, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Buruj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya bahkan Al-Quran yang mulia tersimpan di dalam tempat yang terjaga, yaitu Lauhil Mahfuz. Jadi tahap pertama Allah turunkan Al-Quran itu secara keseluruhan dengan ditempatkan di Lauhil Mahfuz, yaitu tempat catatan segala ketentuan Allah dan tempat terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu tahap kedua adalah Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz menuju langit dunia di sebuah tempat yang disebut Baitul Izzah. Nah, itu terjadi pada saat bulan Ramadan, sebagaimana dalam surat Al-Qadar Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, jadi sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada saat malam Lailatul Qadar. Maka Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz menuju langit dunia itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah tahap kedua di mana Al-Quran diturunkan ke langit dunia. Tahap ketiga adalah Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril dari Baitul Izzah kepada baginda Rasulullah SAW secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Nah, di tahap ketiga ini barulah malaikat Jibril menurunkan atau memberikan wahyu, yaitu berupa Al-Quranul Karim kepada baginda Nabi Muhammad SAW dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW, yang dibawa atau disampaikan oleh malaikat Jibril selama berangsur-angsur, yaitu 23 tahun lamanya. Lanjut ke poin yang kedua tentang hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur yang akan disampaikan oleh saudara Fadil. Kenapa sih harus diturunkan secara berangsur-angsur? Padahal kan bisa diturunkan sekalian saja ya. Kenapa harus berangsur-angsur? Pertanyaan ini juga pernah mengusik orang-orang non-muslim di zaman Nabi Muhammad SAW. Ini digambarkan dalam surat Al-Furqan ayat 32, yang berarti artinya, berkatalah orang-orang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan padanya Nabi Muhammad SAW sekali turun saja? Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya dan kami membacanya
tartil. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azharnya menjelaskannya perihal ayat yang tadi bahwa di dalam ayat itu disebutkan kaum non-muslim bertanya-tanya mengapa Al-Quran diturunkan tidak sekaligus. Lalu Allah menyatakan sebabnya, yaitu supaya lebih mantap ayat-ayat itu dengan bacaan yang amat teratur sekali atau bacaan yang tartil. Menurut Buya Hamka, ada dua hikmah dalam surah Al-Furqan ayat 32 perihal Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Pertama, untuk memantapkan tiap-tiap persoalan itu dalam hati Nabi Muhammad SAW. Dan kedua, supaya ayat-ayat Al-Quran itu bisa dibaca dengan sebenar-benar bacaan. Kemudian lanjut juga Buya Hamka dengan turunnya semasa demi masa itu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Itu amat pentingnya karena senantiasa ada hubungannya antara Rasul SAW dan cahaya dari langit. Kalau datangnya sekaligus, maksudnya kalau turunnya sekaligus hanya sekali. Ketika turun itu sajalah hubungan beliau Nabi Muhammad SAW dengan langit. Oleh sebab itu, masa 23 tahun itu benar-benar beliau rasakan. Selalu adanya hubungan dan dirasakan pula oleh sahabat-sahabat Rasulullah yang setiap ayat turun dibacakan dengan seksama oleh Rasul. Lalu mereka terima, hafalkan dan mereka membacanya. Kondisi masyarakat waktu itu dominan ummi, jadi didominasi oleh orang-orang yang tak bisa baca tulis. Buya Hamka menggambarkan dalam karyanya kalau dari 1000 orang yang pandai menulis dan membaca itu hanya berkisar 1 orang. Maka dengan turunnya Al-Quran secara mengangsur-angsur ada berkat tersendiri pada tertanamnya ayat-ayat Al-Quran dalam diri para sahabat Rasul. Umat yang ummi itu umat muslim di zaman Nabi Muhammad SAW punya daya ingat yang amat kuat. Ini sudah umum diketahui oleh orang-orang yang mempelajari ulumul Quran atau sejarah Islam bahwa para sahabat Nabi Muhammad SAW itu punya daya ingat yang amat kuat sehingga orang-orang waktu itu mengandalkan kekuatan hafalan mereka. Dan turunnya ayat Al-Quran secara berangsur-angsur itu punya hikmah memudahkan dalam menghafalkannya atau bisa dipahami. Menanamkan Al-Quran dalam diri umat muslim setiap turun 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat dan seterusnya dibacakan oleh Rasulullah SAW dengan tartil mengikuti Jibril, maka para sahabat pun mengikuti bacaan Nabi Muhammad SAW dan menghafalnya. Ada juga yang mencatatnya. Hingga kini umat muslim masih terus menghafal Al-Quran sehingga orisinalitasnya tak hanya terjaga dengan dalam lembaran mushaf, namun juga dalam diri umat muslim sendiri. Misalnya, ada yang amat benci dengan Al-Quran sehingga dia membakar seluruh Al-Quran yang ada di bumi ini, maka Al-Quran tidak akan hilang. Karena kenapa? Hingga saat ini masih banyak umat muslim yang menjadi hafiz Al-Quran, yaitu orang-orang yang menghafal Al-Quran. Buya Hamka menjelaskannya, turunnya secara mengangsur-angsur itu menjadikan bertambah hukumnya. Ia dihafal sejak dari mulai turunnya, dan hafalan dalam dada jauh lebih berhasil memelihara keasliannya daripada memelihara dengan tulisannya. Adapun buku-buku zaman modern kita sekarang ini, kata Buya Hamka, dapat bertukar makna karena kehilangan titik, apalagi di zaman saat ini. Nukil-menukil, salin menyalin dengan tangan dahulu tentu saja bisa terdapat kesalahan. Akan tetapi dengan adanya hafalan karena kekuatan ingatan dari beratus bahkan beribu orang sehingga menjadi mutawatirlah sanad dari hafalan Al-Quran itu. Poin yang ketiga, pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW dan pada masa Abu Bakar Siddiq dan Utsman bin Affan yang akan dibahas dengan seksama oleh Muhammad Rizki. Sejarah pemeliharaan Al-Quran secara umum terbagi beberapa tahap. Tahap pertama yaitu tahap penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Tahap kedua, pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan tahap ketiga, pembukuan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Sejarah telah mencatat bahwa pada masa awal kehadiran agama Islam, bangsa Arab tempat diturunkannya Al-Quran tergolong ke dalam bangsa yang buta huruf,
sangat sedikit di antara mereka yang pandai menulis dan membaca. Mereka belum mengenal kertas sebagaimana kertas yang dikenal sekarang. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri dinyatakan sebagai nabi yang ummi, yang berarti tidak pandai membaca dan menulis. Dengan demikian, pada saat diturunkannya Al-Quran, Rasulullah mengajarkan supaya Al-Quran itu dihafal, dibaca selalu, dan diwajibkan membacanya dalam sholat. Sedangkan untuk penulisan Al-Quran, Rasulullah mengangkat beberapa orang sahabat yang ditugaskan untuk merekam dalam bentuk tulisan semua wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah. Di antara sahabatnya ialah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, dan beberapa sahabat lainnya. Setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar menerima usulan dari Umar bin Khattab untuk mengumpulkan dan membukukan Al-Quran. Kemudian Abu Bakar meminta kepada Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf dengan urutan-urutan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Setelah selesai, Zaid bin Sabit menyerahkannya kepada Abu Bakar. Mushaf ini tetap dipegang oleh Abu Bakar hingga akhir hayatnya. Kemudian dipindahkan ke rumah Umar bin Khattab selama pemerintahannya sesudah beliau wafat. Mushaf itu dipindahkan ke rumah putri Umar dan juga sebagai istri Rasulullah sampai masa pembukuan di masa Khalifah Utsman bin Affan. Dalam perjalanan selanjutnya, jabatan Khalifah dipegang oleh Utsman bin Affan. Ketika Khalifah Utsman sedang mengerahkan bala tentara Islam ke wilayah Syam dan Irak untuk memerangi penduduk Armenia dan Azerbaijan. Tiba-tiba Huzaifah bin Al-Yaman menghadap Khalifah Utsman dengan maksud memberitahu Khalifah Utsman bahwa di kalangan kaum muslimin di beberapa daerah terdapat perselisihan pendapat mengenai tilawah bacaan Al-Quran. Maka dari itu, Huzaifah mengusulkan kepada Utsman supaya perselisihan itu segera dipadamkan dengan cara menyalin dan memperbanyak Al-Quran yang telah dihimpun di masa Abu Bakar, untuk kemudian dikirimkan ke beberapa daerah kekuasaan kaum muslimin. Dengan demikian, diharapkan agar perselisihan dalam hal tilawah Al-Quran ini tidak berlarut-larut. Perbedaan itu terlihat pada waktu pertemuan pasukan perang Islam yang datang dari Irak dan Syria. Mereka yang datang dari Syria mengikuti qiraat Ubay bin Ka'ab, sementara mereka yang berasal dari Irak membaca sesuai qiraat itu mahfud. Tak jarang pulang di antara mereka yang mengikuti qiraat Abu Musa al-Ash'ari. Sangat disayangkan masing-masingnya merasa bahwa qiraat yang dimilikinya lebih baik. Hal ini membuat para sahabat prihatin karena takut perbedaan itu akan menimbulkan penyimpangan dan perubahan. Setelah mendengarkan laporan dari Huzaifah dan melihat langsung fenomena yang terjadi di kalangan umat Islam, Utsman bin Affan kemudian mengutus orang meminjam mushaf yang ada pada istri Rasulullah untuk diperbanyak. Setelah tugas itu selesai, maka lembaran-lembaran yang dipinjam dari harta itu dikembalikannya kepadanya. Setelah tugas itu selesai, maka lembaran-lembaran yang dipinjam dari harta itu dikembalikan kepadanya. Kemudian Utsman bin Affan memerintahkan untuk mengumpulkan semua lembaran yang bertuliskan Al-Quran yang ditulis sebelum itu dan membakarnya. Tahap yang ditulis ada 5 buah. 4 diantaranya dikirim ke Mekah, Syria, dan Kufah. 1 mushaf lagi ditinggalkan di Madinah untuk Utsman sendiri, dan itulah yang dinamai dengan Mushaf Al-Imam. Kemudian poin yang keempat sekaligus poin yang terakhir, yakni pembahasan tentang rasam Al-Quran yang akan dibahas kembali dengan singkat oleh saudara Fadil. Rasam Al-Quran, rosmu berasal dari kata rosama yarsamu rosma, yang berarti menggambar atau melukis. Rasam juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang resmi atau menurut aturan. Rasmu Al-Quran atau Ar-Rasmu Al-Utsmani lil Mushaf mempelajari tentang penulisan Mushaf Al-Quran dengan cara khusus.
Penulisan Al-Quran dilakukan oleh 4 sahabat, dikepalai oleh Zaid bin Thabit, dibantu Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan. Dilatar belakangi saran dari Umar bin Khattab pada Abu Bakar. Mushaf Utsman ditulis dengan kaidah tertentu. Para ulama meringkas kaidah itu menjadi 6 istilah, yaitu al-ard, al-jiyadah, al-hamzah, badal, wasol, dan fasol, kata yang dapat dibaca 2 bunyi. Sejarah perkembangan rasmu Al-Quran pada mulanya, mushaf para sahabat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Mereka mencetak wahyu Al-Quran tanpa pola penulisan standar di zaman Nabi Muhammad SAW. Al-Quran ditulis pada benda-benda sederhana seperti kepingan-kepingan batu, tulang-tulang kulit unta, dan pelepah kurma. Penulisan ini bertujuan untuk membantu memelihara keutuhan dan kemurnian Al-Quran di zaman Abu Bakar. Al-Quran yang terpencar-pencar itu dalam suhuf tujuan pokok dalam penyalinan Al-Quran. Di zaman Abu Bakar masih dalam rangka pemeliharaan agar jangan sampai ada yang terluput dari Al-Quran. Di zaman Khalifah Utsman bin Affan, Al-Quran disalin lagi ke dalam beberapa naskah sehingga mereka sebut Rasm Utsman atau Rasm Al-Utsmani. Khalifah Utsman membakar salinan-salinan mushaf T4 karena khawatir akan beredarnya dan menimbulkan perselisihan di kalangan umat Islam. 3 pola hukum dan kedudukan serta pendapat para ulama tentang rasm. Kedudukan rasm Utsmani diperselisihkan para ulama. Pola penulisan tersebut merupakan tunjuk Nabi atau hanya ijtihad kalangan sahabat. Adapun pendapat mereka sebagai berikut. Kelompok pertama berpendapat bahwa pola rasm Utsmani bersifat taufiqi dengan alasan bahwa para penulis wahyu adalah sahabat-sahabat yang ditunjuk dan dipercayai Nabi SAW. Dan para sahabat tidak mungkin melakukan kesepakatan dalam hal-hal yang bertentangan dengan kehendak dan restu Nabi. Kelompok kedua berpendapat bahwa pola penulisan di dalam rasm Utsmani tidak bersifat taufiqi tetapi hanya bersifat ijtihad para sahabat. Kelompok ketiga mengatakan bahwa penulisan Al-Quran dengan rasm imla'i dapat dibenarkan tetapi khusus bagi orang awam. Bagi para ulama atau yang memahami Utsmani tetap wajib mempertahankan keaslian rasm tersebut. Pendapat ini diperkuat Al-Zarqani dengan mengatakan bahwa rasm imla'i diperlakukan untuk menghindarkan umat Islam dari kesalahan membaca Al-Quran, sedangkan rasm Utsmani diperlakukan untuk memelihara keaslian huruf Al-Quran. Hal ini mengingat pertimbangan sebagai berikut. 1. Agar umat Islam di seluruh dunia memiliki kitab suci Al-Quran. 2. Pola penulisan Al-Quran dengan rasm Utsmani walaupun tidak bersifat taufiqi minimal telah merupakan ijma atau kesepakatan para sahabat Nabi. 3. Pola penulisan Al-Quran berdasarkan rasm Utsmani boleh dikatakan sebagai dasar kesesuaian dengan kaidah-kaidah rasm imla'i dan hanya sebagian kecil saja yang menyalahi atau berbeda dengan rasm imla'i. Kaidah-kaidah rasm Utsmani, mushaf Utsmani ditulis menurut kaidah tulisan tertentu yang berbeda dengan kaidah tulisan imla'i. Faedah penulisan Al-Quran dengan rasm Utsmani ada 3. 1. Memelihara dan melestarikan penulisan Al-Quran sesuai dengan pola penulisannya. 2. Memberi kemungkinan pada lafaz. 3. Kemungkinan dapat menunjukkan makna atau maksud yang tersembunyi. Ya, mungkin itu saja pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf karena yang benar itu datang dari Allah, dan jika terdapat materi yang salah itu merupakan kelalaian dari diri kami sendiri. Dan buat teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa klik komen, like, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.